Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sosok yang wajahnya pasti udah nggak asing lagi buat kalian. Coba deh cek uang kertas di dompet, atau ingat-ingat tanggal merah di bulan Mei yang selalu kita rayain tiap tahun. Ya, beliau ada di mana-mana. Tapi di balik kacamata bulat dan wajah kalemnya sebagai ikon pendidikan kita, ternyata ada kisah perjuangan masa muda yang bener-bener berapi-api dan radikal banget. Yang jadi pertanyaan besar nih, gimana ceritanya seorang jurnalis bangsawan yang nekat, berwatak keras, dan berani banget ngejek pemerintah kolonial secara terang-terangan? Pada akhirnya malah bertransformasi jadi arsitek visioner yang ngebangun sistem pendidikan sebuah bangsa? Ini bukan sekedar cerita soal sekolah biasa ya, ini adalah cerita epik tentang gimana seseorang nemuin senjata yang paling tepat buat melancarkan revolusi. Nah, mari kita mulai dari babak pertama. Bangsawan pemberontak yang menjadikan pena sebagai senjatanya melawan penjajah. Lahir di tahun 1889 di lingkungan Keraton Pakualaman, beliau punya nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Gelar kebangsawanan? Punya. Privilege? Jelas. Tapi bayangin ya, pas usianya genap 40 tahun menurut hitungan Jawa, dia ngelakuin sesuatu yang bisa dibilang ekstrim banget. Dia secara sadar membuang gelar kebangsawanannya dan milih pakai nama rakyat biasa Ki Hajar Dewantara. Alasannya simpel tapi dalam banget. Biar dia bisa benar-benar bebas bergaul, turun ke bawah, dan berjuang bareng rakyat jelata tanpa ada sekat pembatas apapun. Jauh sebelum momen ganti nama itu, pemuda bernama Swewardi ini sempat loh sekolah di STOVIA, sekolah kedokteran elit buat kaum bumi putra. Sayangnya karena kesehatannya kurang baik, dia nggak sampai tamat. Tapi ini justru jadi titik baliknya. Dia banting setir jadi penulis dan wartawan. Gaya tulisannya tuh komunikatif banget tapi tajamnya minta ampun. Dan ini benar-benar dia jadiin senjata buat ngebangunin kesadaran nasionalis masyarakat. Gak cuma nulis, dia juga aktif banget jadi propagandis di Budio Utomo dan ikut gabung di organisasi politik Indisip Partai. Nah, kegeraniannya ini benar-benar memuncak di tahun 1913. Waktu itu, pemerintah Hindia Belanda punya ide konyol, mau narik sumbangan dari penduduk pribumi buat ngerayain kemerdekaan Belanda dari Prancis. Logikanya gimana coba? Suwardi muda langsung nulis esai satir yang super berani di surat kabar The Express. Judulnya, Seandainya Aku Seorang Belanda. Di situ dia nyindir habis-habisan, betapa nggak pantesnya nyuruh rakyat yang lagi dijajah buat bayarin pesta kemerdekaan si penjajahnya sendiri. Tulisan ini benar-benar pedes sampai bikin kuping para pejabat kolonial panas banget. Dan itu membawa kita ke babak kedua, pengasingan yang justru menjadi titik kebangkitan dan bagaimana beliau menemukan senjata baru di Belanda. Gara-gara kritikan pedasnya tadi, Suwardi yang waktu itu baru umur 24 tahun langsung ditangkap. Pas mau diasingkan ke Pulau Bangka, dua sahabat karibnya, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ngasih protes keras. Ujung-ujungnya, ketiga tokoh tiga serangkai ini malah dibuang jauh ke negeri Belanda. Pihak kolonial pasti mikirnya, kita bungkam aja mereka di sana. Tapi ternyata itu adalah blunder yang sangat besar. Periode pengasingan dari tahun 1913 sampai kepulangannya di tahun 1919 ini malah berubah jadi masa emas buat Suwardi dalam memperluas wawasan intelektualnya. Selama di Belanda, dia sama sekali nggak meratapi nasib. Justru dia bikin kantor berita Indonesische Persbureau. Asal kalian tahu aja, ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia secara politis loh. Dan yang lebih krusial, strategi perlawanannya mulai bergeser. Dia sadar politik aja nggak cukup, jadi dia mulai serius mendalami ilmu pendidikan. Dia pelajari filosofi pendidikan progresif barat dari tokoh-tokoh kayak Froebel dan Montessori, sampai metode Santiniketan dari India yang dipelopori keluarga Tagore. Saking niatnya, dia sampai berhasil meraih Europese Acta, sebuah ijazah pendidikan yang sangat bergengsi di Eropa. Lanjut ke babak ketiga, pendidikan sebagai bentuk perlawanan dan momen lahirnya Taman Siswa. Berbekal semua ilmu yang dia dapat di Eropa, pas pulang ke tanah air, dia nyampe pada satu kesimpulan besar. Kemerdekaan sejati itu nggak bakal bisa terwujud kalau cuma ngandelin teriak-teriak politik. Pembebasan yang nyata itu butuh fondasi yang mengakar kuat, yaitu mendidik rakyat pribumi dari bawah. Kesadaran inilah yang akhirnya meledak pada tanggal 3 Juli 1922 saat beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Ini momen yang luar biasa monumental, karena akhirnya ada sekolah yang secara khusus dibikin supaya anak-anak pribumi biasa bisa dapat hak pendidikan yang sama ratanya dengan anak-anak elit atau orang Belanda. Ini benar-benar perlawanan kultural dari dalam ruang kelas. Dan ngomong-ngomong soal Taman Siswa, kita nggak mungkin lepas dari semboyan ikoniknya yang ini. Ingarsa Sung Tulodo.
Di depan seorang pendidik harus ngasih contoh. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah-tengah mereka harus ngebangun semangat dan ide. Terus Tutwuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan moral. Filosofi ini benar-benar merangkum sempurna cara beliau buat ngebantu murid-muridnya mandiri, bukan cuma sekedar mendikte atau nyuruh-nyuruh dari atas. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, warisan abadi dari Sang Bapa Pendidikan Nasional. Semua kerja keras dan visi gilanya di masa sebelum kemerdekaan akhirnya benar-benar membuahkan hasil. Fondasi pendidikan yang dia bangun langsung diadopsi sama Republik kita. Bayangin aja, perjalanannya benar-benar luar biasa. Dari awalnya cuma seorang penulis yang dibuang dan dianggap pemberontak, beliau akhirnya diangkat langsung oleh Presiden Soekarno jadi Menteri Pengajaran pertama Indonesia di tahun 1945. Terus, kiprahnya diakui lewat gelar Doktor Honoris Causa dari UGM di tahun 56, resmi jadi pahlawan nasional di tahun 59, dan pastinya wajah beliau yang diabadikan di lembaran uang Rp20.000 kita. Dan sebagai bentuk penghormatan paling tinggi dari sebuah bangsa ke tokoh peletak dasar pendidikannya, tanggal lahir beliau, yaitu 2 Mei, dipatenkan secara permanen di kalender kita sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi, tiap kali kita ngerayain Hardiknas, sebenarnya kita tuh lagi merayakan semangat pantang menyerahnya seorang Suwardi yang menolak tunduk pada keterbatasan zaman. Nah, buat nutup sesi kita kali ini, aku mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau Ki Hajar Dewantara aja bisa merubah nasib bangsa, mengganti senjatanya dari sebatang pena, menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan jutaan pikiran, kira-kira gimana cara kita nerapin semangat itu sekarang? Udahkah kita mempraktikkan Tutwuri Handayani dalam cara kita belajar, atau mungkin dalam cara kita ngebimbing orang-orang di sekitar kita? Coba deh direnungin. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan ini, dan pastinya, teruslah belajar dan menggali rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!